Kembali di Net 12, Cita. Kamu tahu penganan doclang nggak namanya? Wah, karena saya ini pecinta kuliner, itu makanan khas Bogor. Saya tahu banget udah siraman bumbu kacangnya. Betul, Enak betul. banget, Tom. Ada lagi nih yang mau saya tanya. Apa tuh? Kalau ngohiang. Ngohiang? Ngohiang, betul. Ngohiang itu kayaknya saya baru dengar kali ini tuh, Tom. Oh, kamu di Bogor nggak pernah dengar ngohiang? Belum. Berarti kamu harus lebih sering nih ke Bogornya. Oh. Di sana tuh ada kios ya yang jualan ngohiang, enak banget, Cita. Wah. Dan ini makanan-makanan yang wajib dicoba kalau kita ke Bogor. Pada saat kita ke Doclang, Bogor. ngohiang, dan masih ada Masih lagi. banyak pastinya. lagi ya. Sudah kalau gitu nanti minggu depan saya ke Bogor cari yang namanya ngohiang pakai angkot. Naik angkot. Setuju. Saking banyaknya angkot, kota ini disebut sebagai kota 1000 angkot. Kota ini juga dijuluki sebagai kota hujan. Kalau kota ini hujan, Jakarta waspada banjir. Selain itu, kota ini juga dikenal dengan tempat wisata legendarisnya. Kota apa? Ya, Bogor. Kota ini seakan tak pernah sepi. Letaknya yang dekat dengan Jakarta membuat kota Bogor menjadi pilihan strategis menghabiskan akhir pekan. Salah satu yang sayang untuk dilewatkan saat berkunjung ke kota ini, apalagi kalau bukan kuliner legendarisnya. Petualangan kuliner kali ini dimulai dengan makanan khas kota Bogor, doclang. Sepiring potongan lontong, kentang rebus, tahu kuning, dan telur rebus yang disiram bumbu kacang dilengkapi renyahnya kerupuk siap memanjakan lidah. Saya pun tak mau ketinggalan mencobanya. Mas, satu ya Mas ya? Katanya. Iya. Dari banyaknya penjajah doclang di kota Bogor, nama serta rasa doclang Pak Odik lah yang tersohor. Meski tempatnya sederhana, doclang Pak Odik yang sudah dijajakan sejak tahun 1995 ini selalu ramai diserbu pembeli. Udah makan doclang Pak Odik ini udah berapa lama sih? Dari dulu, dari pertama dia jualan, dari waktu bapaknya, sekarang kan anaknya. Udah berapa tahun, nggak tahu, dari tahun 95 kalau nggak salah. Kenapa tempat lain emang nggak ada yang jualan? Banyak, tapi lebih enak di sini. Iya. Apa yang membedakan apa Bu rasanya Bu? Bumbunya lain. Oh, bumbunya lain. Sip. Kini kios di Jalan Pasir Kuda atau dikenal juga dengan Jalan Arya Suryalaga Bogor, Jawa Barat ini sudah dijalankan oleh generasi kedua. Salah satunya untuk melestarikan makanan tradisional, itu juga warisan dari bapak, jadi harus bertahan. Ya kalau misalnya memungkinkan kan, kenapa enggak? Antusias warga cukup bagus, karena ini pelanggannya dari dulu sampai sekarang masih bertahan. Untuk menikmati sepiring doclang cukup rogoh kocek 8 hingga 10 ribu rupiah. Bicara kuliner Bogor tak lengkap jika tidak ke kawasan ini. Jalan Surya Kencana. Para penjajah makanan berderet di sisi kanan dan kiri jalan di kawasan pecinan tua kota Bogor ini. Dari puluhan penganan yang dijajakan, ini dia yang berbeda. Panganan satu ini makanan peranakan Tionghoa. Ngohiang yang berisi daging cincang disajikan bersama kentang dan tahu goreng. Tak ketinggalan saus kacang manis yang menjadi salah satu penentu kelezatannya. Ngohiang secara penampilan memang mirip dengan siomay atau batagor. Tapi yang membedakan adalah saus kacangnya. Saus kacang yang digunakan memang lebih lembut dan lebih kental dibandingkan yang digunakan di siomay atau batagor. Dan rasanya pun lebih manis.
Menyantap penganan peranakan Tionghoa yang legendaris ini lebih pas ditemani segelas manisan buah pala dan mangga. Ngohyang di Jalan Surya Kencana ini sudah ada sejak 24 tahun silam. Penggemarnya tak hanya warga Bogor. Lani yang berdomisili di Kelapa Gading, Jakarta termasuk penggemar ngohyang. Aku sih pelanggan udah lama sekali, udah puluhan tahun gitu, tapi sampai sekarang gitu loh. Dari dulu sampai sekarang aku makan terus, seminggu bisa 3 kali, bisa 2 kali, 3 kali gitu. Pokoknya tiap ke Bogor makan, nggak pernah mampir tempat lain. Dengan membayar Rp27.000, nikmatnya ngohyang sudah bisa Anda rasakan. Sedangkan untuk es buah pala dan mangga dihargai Rp10.000. Petualangan kuliner saya di Jalan Surya Kencana masih berlanjut, tepatnya di Gang Roda. Kaki saya terhenti di minuman khas Bogor yang sudah ada sejak 1965. Namanya Bir Kocok. Nama yang unik memicu rasa penasaran saya. Kang, ini jualan bir alkohol, Kang? Enggak ada alkoholnya. Oh. Itu kan 0% alkoholnya. Ini apaan, Kang? Ini mah jahe aja sama kayu manis, gula aren. Terus kenapa namanya bir kocok, Kang? Karena pas dituang ada busanya jadi kayak bir aja. Oh, jadi kayak busa bir gitu ya, Kang ya? Wah, penasaran. Saya juga mau ikutan bikin ya, Kang ya? Boleh. Berbekal gelas berbahan aluminium, es batu, dan campuran jahe, kayu manis, serta gula aren yang direbus, bir kocok pun sudah bisa dinikmati. Eits, belum selesai. Ini dia yang jangan sampai terlewat, pengocokan. Bukan hanya namanya, cara sebelum minuman ini disajikan pun unik. Inilah yang membuat minuman ini disebut bir kocok. Ternyata ada cerita di balik kenapa minumannya harus dikocok. Dulu si Abah mau nyampur minuman, gak ada blender, jadi pakai ini. Jadi ini blender ciptaan Abah ya. Setelah semuanya tercampur dan buih-buih busa sudah tampak, bir kocok pun sudah bisa dinikmati. Rasanya nggak beda jauh sama wedang jahe. Tapi kalau wedang jahe kan disajikannya hangat. Kalau ini dingin, jadi seger banget. Ya, tapi selain itu juga minuman ini bisa jadi obat. Kayak untuk batuk, masuk angin, atau panas dalam. Wow. Hanya dengan Rp3.000 per gelas, bir kocok dingin menjadi pilihan tepat untuk menemani siang Anda di Kota Bogor. Amelinda Widya, Wusana Bayu melaporkan untuk NET. Tuh, Cin. Jadi jangan taunya kalau di Bogor itu hanya asinan Iya, atau goreng. Itu di Jakarta juga udah ada. Oh, Tapi gitu. tadi kan udah ada doklang, ngohyang. Kamu juga harus perlu untuk coba di Bogor. Saya juga Makanya, belum sih. soalnya itu ternyata legendaris, sudah puluhan Iya. tahun. Tapi itulah kita harus main-main ke jalan itu, sepanjang Jalan Surya Kencana. Betul. Ternyata banyak jajanan-jajanan khas Kota Bogor yang bisa bikin kita ngiler dari sini ya. Luar Banyak biasa. angkot kok di sana. Gampang Ya, lah iya. kemana-mana ya.